udah cantik belum? Oke. Oke, hai semuanya. Oke, di sini aku akan bercerita kepada kalian semua yang punya masalah kulit sama kayak aku dulu, ya. Bagaimana aku berjuang untuk melawan jerawat, untuk melawan minyak dan pori-pori besar dan komedo yang banyak, yang pokoknya kalau dibilang hancur ya, hancur. Hancur kenapa? Oke, gini. Oh, sebelumnya aku tuh punya wajah, aku tuh cantik banget. Itu menurut aku ya. Sampai orang, cantik banget kulit kamu, kamu mulus banget. Nah, itu. Nah, cuman masalahnya kulit aku dulu tidak berminyak dan tidak mengkilap ya. Nah, pada awalnya kenapa wajahku rusak? Rusak seperti ini. Aku juga bingung ya. Aku juga sempat putus asa, sempat stres, depresi, aku sampai malas mandi, aku sampai malas cuci muka aja, aku udah malas ya. Aku tuh udah seperti putus harapan banget ya. Semangatku tuh hilang gitu. Itu kenapa dan apa sebabnya? Nah, ini makanya aku akan ceritakan apa sebabnya. Oke. Waktu itu aku tergiur dengan yang namanya bedak kosmetik ya, mengandung merkuri. Merkuri. Itu berawal dari tetangga-tetangga aku pakai semua ya. Kok wajah mereka yang biasanya hitam, kusem gitu, yang berplek-plek gitu, atau yang noda-noda jerawatnya banyak banget. Aku lihat kok cantik banget sih ini orang, kok glowing banget gitu. Nah, jadi dengan rasa penasaran aku mencoba, aku hanya mencoba ya. Aku beli ya dengan harga dulu masih 19.000 atau 15.000 ya. Itu saking murahnya ya. Wah, aku pikir, wah ini bedak semurah ini kok bisa buat orang cantik ya. Tapi di situ mungkin aku terlalu masih muda dan aku tidak tahu dampak dari efek bedak tersebut. Nah, aku pakai. Ya, memang dalam 3 hari itu kan wajah kita untuk prosesnya itu kan dia merah, mengelupas ya. Dan setelah itu memang wajah kita benar-benar cantik. Cantik dan glowing sampai aku berpikir, wow, aku cantik banget. Nah, sejak itu aku keterusan dan asik-asik banget. Aku pakai selama berapa tahun aku pakai gitu. Setiap udah cantik gitu kan, udah glowing, aku hentikan, aku udah pakai kembali, udah kusam semula. Tapi aku lihat lagi, kok wajahku kusam sih, nggak mengkilat sih. Aku pakai lagi. Dan bedak itu yang selanjutnya bedak merkuri juga ya. Sorry, tadi aku lupa untuk menyebutkan yang pertama aku pakai. Aku pakai itu bedak namanya Meo. Meo. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya aku coba-coba lagi karena tergiur dengan orang-orang. Mungkin ini akan lebih cantik lagi, gitu. Jadi aku pakai yang namanya bedak 99. Dan seterusnya aku tukar sampai aku pakai bedak Esther, dan banyak lainnya. Pokoknya nggak bisa disebutkan, dan sekarang ini lagi banyak-banyaknya dan beredar-beredarnya bedak yang mengandung merkuri. Semua rata-rata kosmetik itu mengandung merkuri yang murah-murah dan yang instan-instan ya. Jadi tidak berapa lama aku hentikan pemakaian itu. Mungkin aku bosan dengan yang menunggu prosesnya gitu, yang merah, yang harus kupas-kupas. Nah, dan terakhir yang aku pakai bedaknya bernama 99. Ya, sorry aku sebutkan mereknya karena supaya buat pengalaman aku sendiri dan buat teman-teman juga yang punya wajah yang natural, yang udah cantik, yang pink glowing, tuh nggak harus instan ya. Cantik itu harus perlu proses, perlu perjuangan gitu. Kalau kita mau instan ya dampaknya seperti itu, akan rusak kalau aku bilang. Jaringan akan rusak. Oke, kembali pada pokok yang. Jadi aku pakai, aku bosan, aku tinggalkan gitu. Jadi setelah aku tinggalkan, wajahku kok gatal-gatal gitu, gatal-gatal, panas. Wajah aku yang nggak berminyak jadi berminyak gitu. Jadi setiap hari itu, setiap menit, setiap jam itu, walaupun aku udah cuci muka, walaupun aku udah berusaha untuk mensterilkan rasa gatal itu, sisa-sisa yang. Jadi seperti di kulit aku, di wajah aku ini seperti itulah namanya kalau dibilang orang kolagen atau sel-sel darah kita tuh rusak akibat merkuri ya. Dan pada masanya rusak ya gitu akibat terlalu lama sering pakai. Bukan terlalu lama aku pakai, dalam jangka setahun itu terus aku pakai, enggak. Cuman dalam setahun ini aku pakai lagi, sudah aku hentikan. Untuk glowing kembali, untuk bercantik lagi, aku pakai lagi. Nah, disitulah aku berpikir,
udah deh, aku capek banget makanya gitu. Nah, setelah aku hentikan dan waktu belum selesai itu, wajahku itu seperti ada yang jalan-jalan gitu. Jalan-jalan seperti kayaknya itu bakteri, kumannya ya, atau nggak tahu deh apa ya namanya. Dia berjalan berpindah-pindah-pindah, setiap dia jalan itu tumbuh banget, tumbuh jerawat, bukan yang jerawat kecil-kecil yang biasanya kita kalau jerawat itu yang kecil itu jerawat mau ditembulan gitu ya, biasanya aku seperti itu, satu dua gitu deh. Ini enggak, sekali datang wah banyak banget sampai di sini semua, itu besar sampai nanah kalau orang bilang itu jerawat batu. Wah, aku sampai sedih ya, aduh ya ampun, kok wajahku seperti ini sih gitu. Jadi setelah itu aku benar-benar putus asa, aku nggak pakai makeup lagi, aku nggak apa lagi, aku sampai minder ya gitu, biasa jadi jelek atau apa, kenapa ya gitu. Segala obat udah aku lakuin gitu kan, nggak sembuh juga gitu. Malah wajah aku berminyak banget, pakai apa aja aku tuh nggak bisa, pakai apa aja nggak bisa ya. Aku berpikir lagi, duh aku nyesel banget pakai ini, gara-gara tergiur dengan harga murah dan heboh-hebohnya ibu-ibu atau ya orang-orang lain pakai gitu, aku jadi sok ikut-ikutan. Padahal setiap orang itu memiliki kulit atau wajah itu berbeda-beda. Nah, seperti aku nih kulitnya sensitif. Nah, sejak kerusakan itu, kulit aku benar-benar sensitif banget. Nggak bisa kena debu, setiap kena debu tuh makin parah ya. Sampai itu kadang itu pecah-pecah. Bayangin deh, kalau wajah kita seperti bisu-bisu kecil itu. Gimana nggak frustasinya ya, sampai stresnya. Jadi sejak itu aku nggak berpikir lagi untuk beli-beli kosmetik apapun. Kanku buat kalian ya yang ingin cantik itu nggak perlu instan ya, itu butuh perjuangan, proses, dan jangan pernah ngelakuin itu sama seperti aku kalau kulit kamu itu sensitif banget. Ya, itu cuma saran aku. Nah, kalau teman-teman semuanya pengen tahu ya perjalanan aku untuk menyembuhkan si kuman-kuman penyakit yang udah sempat merusak hidup aku ya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa ikutin terus channel aku biar kalian mengetahui bagaimana proses dan perjalanan aku menyembuhkan penyakit stresku hancur hanya karena jerawat ya. Mungkin jerawat aku waktu itu memang betul parah, bukan jerawat yang seperti yang biasa-biasa saja, tidak, dan obat apapun nggak mempan, bayangkan saja. Jadi pesan aku itu aja, jangan pernah memakai kosmetik yang murah, jangan pernah tergiur karena yang murah itu yang bisa ngerusak hidup kalian. Nah, jadi jadi sampai di sini dulu cerita aku ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua dan bermanfaat buat wanita-wanita yang ingin cantik, dan bermanfaat juga buat pejuang jerawat nakal. Oke, bye, see you.